Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih pedoman pelayanan konsumsi untuk jamaah haji di Arab Saudi ya. Tentunya sebelumnya kita harus tahu beberapa terminologi dasar terkait konsumsi gitu ya, biar kita nanti kalau baca paham. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Muasasah Asia Tenggara ya. Muasasah itu apa sih? Lembaga swasta yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji ya. Namanya Muasasah Asia Tenggara, berarti untuk jamaah haji dari Asia Tenggara. Di mana khusus pelayanan yang diberikan di Mekah dan juga Masyair. Masyair itu artinya adalah di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina gitu ya, di puncak haji. Kenapa? Karena nanti ada sendiri muasasah yang memberikan pelayanan di Madinah. Namanya Muasasah Adillah gitu ya. Nah, muasasah itu sebenarnya istilah lama, sekarang namanya berubah menjadi syarikah. Ya sama, lembaga juga. Syarikah yang terpilih kerjasama dengan Indonesia di tahun 2023 kemarin adalah namanya Masyarik. Ya, jadi kalau teman-teman banyak melihat panitia atau tenda atau apa namanya Masyarik, itu adalah syarikah yang kerjasama dengan Indonesia. Oke, lanjut adalah maktab. Maktab itu organisasi struktural di bawah muasasah yang memberikan pelayanan langsung pada jamaah haji. Jadi contohnya kita di Mekah, kita udah nggak atas nama kloter, atas nama hotel, tapi atas nama maktab ya. Maktab 55 membawahi misalnya 5 kloter. Identitas kita adalah maktab 55 gitu. Ya, sampai ke Armusna juga pakainya maktab. Lanjut, ada muta'ahidin. Muta'ahidin itu adalah penyedia konsumsi ya, konsumsi untuk jamaah haji di luar muasasah yang melayani di Armusna ya, Arfam Muslimah Minah. Kemudian penyediaan ya, seperti biasa rangkaian untuk menyediakan, kemudian tenaga pendukung atau tekung yang biasa bantu-bantu biasanya teman-teman mukimin, teman-teman mahasiswa Arab Saudi ya. Kemudian KPA dan PPK ini adalah dua staf atau pemegang kebijakan gitu ya. Kalau KPA itu pemegang kekuasaan dari pengguna anggaran ya, biasanya adalah staf teknis urusan haji KJRI Jeddah. Kalau PPK itu pembantu staf teknis urusan haji atau ASN pada kantor urusan haji yang ditetapkan oleh PA. Jadi teman-teman akan ketemu banyak PPK dan KPA, intinya adalah yang memutuskan kebijakan ya, pejabat pembuat kebijakan seperti itu. Kemudian ada chef dan asisten chef ya. Pastinya chef itu untuk leader ya, untuk ngawasin ya, asisten chef untuk membantu. Dua-duanya biasanya diterbangkan dari Indonesia ya, orang Indonesia langsung. Ada menu, daftar makanan apa aja, kemudian siklus menu biasanya berulang selama seminggu sekali, variasinya gitu ya, gizi yang diperlukan sama badan, kemudian makanan pokok ya nasi ya di Indonesia ya. Kemudian ada makanan siap saji, ya biasanya makanan siap saji itu tinggal dipanasin aja gitu, langsung dibagikan, gak usah nunggu masak lama, nanti berapa kalinya kita bahas. Kemudian ada paket kelengkapan konsumsi. Jadi ada satu box isinya itu teh, kopi, gula, ya ada gelasnya, ada kecap, sambal, dan sendok. Itu biasanya dibagikan juga. Kapan dan di mana nanti dibahas. Kemudian ada e-hajj atau sistem elektronik haji dari pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Next ada Baladiah. Baladiah itu kantor dinas tata kota di Arab Saudi. Ya, Baladiah itu yang nanti akan berwenang mengeluarkan beberapa surat penting gitu ya. Kemudian tim penyediaan konsumsi adalah tim ya yang ditetapkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ya untuk melakukan beberapa tugas. Ya, salah satunya memilih perusahaan catering dan sebagainya. Kemudian jamaah haji ya, tentunya jamaah haji yang terdaftar masuk di kuota tahun itu gitu ya. Kasvia ini selalu dipakai istilahnya untuk survei lapangan ibaratnya gitu. Kalau kita ngomongin konsumsi berarti surveinya ke perusahaan catering. Kalau akomodasi ya berarti survei ke hotel-hotel gitu. Kemudian konsumsi ya, makanan minuman untuk jamaah haji ya. Kemudian negosiasi ini adalah gimana caranya supaya deal kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan penyedia layanan ya, dalam hal ini konsumsi gitu. Ya, oke segitu dulu ya untuk terminologi, mudah-mudahan nanti nggak bingung. Kita lanjut, ruang lingkup konsumsi. Jadi konsumsi itu dibagi di beberapa tempat distribusi ya nanti. Di Mekah, di Madinah, di Bandara Jeddah, dan juga di
Puncak Haji di Armusna. Nah, ya, ini contoh-contoh makanan ya yang dibagikan. Ya, ada jamnya dan lain sebagainya. Ya, ini siklus menu ya tadi ya berulang antara telur, daging, ayam dan ikan ya. Ini apa saja yang dimakan oleh jamaah kita ya, selalu dapat nasi, lauk, sayur, air dan buah-buahan ya. Kemudian ini contohnya makanan siap saji. Nanti kapan dibagikan kita bahas ya. Sekarang kita next dulu ke standarisasi penyedia konsumsi. Jadi kita punya standar perusahaan yang boleh memberikan atau memberikan layanan konsumsi itu harus punya standar yang dilewati gitu ya. Standar minimal. Ya, kita bahas dulu. Yang pertama adalah standar lokasinya. Ya, standar lokasinya yang pertama harus punya surat izin dapur sesuai dengan ruang lingkup dan lokasi pelayanan. Ya, jadi perusahaan catering harus punya surat izin dapur dan harus gampang diakses dari tempat tinggal jamaah ya untuk pengirimannya. Itu standar lokasi. Yang kedua adalah standar prasarana pengolahan makanan. Ya, apa aja? Ya, ini cukup tahu aja teman-teman ya, standarnya perusahaan catering itu harus punya papan nama ya, bangunannya harus kokoh dan tidak tercemar ya. Kemudian bersih, konstruksinya juga aman, ventilasi udara bagus, ada cerobong asap ya, secara umum aja bisa dibaca. Ada pencahayaan cukup ya, penyimpanan bahan antara yang kering, yang basah itu tidak terkontaminasi, ada pengatur suhunya. Kemudian ruang pengolahannya cukup efektif untuk orang bekerja ya, ada ruang packing yang terpisah dari pengolahannya. Kemudian ada alat cuci peralatan sama alat cuci pangan itu dibedakan ya biar nggak kontaminasi. Kemudian yang penting adalah ada fasilitas sanitasi, ada air bersih yang cukup ya, tempat cuci tangan harus terpisah dari cuci-cuci perlengkapan yang lain ya, ada air mengalir, sabun, pengering ya, mudah dijangkau. Kemudian ada kamar mandi, jamban, urinoir bersih, dilengkapi air, pembuangan limbahnya cukup ya. Ini khusus untuk area Mekah, Madinah kecuali Jeddah Armusna ya pastinya yang lebih lengkap seperti ini. Kemudian ada tempat sampah yang cukup, pembuangan limbah dan pengangkutan limbahnya proper ya. Jadi limbah tapi nggak dibiarkan numpuk gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Ini masih melanjutkan standar prasarana tadi ya, pengolahan makanan ini masih sama ya. Lanjut nomor 3 dulu adalah standar sarana sekarang. Punya tungku minimal 5 ya, kecuali di Armusna sama Jeddah ya. Kemudian semua alat masaknya bagus sesuai kapasitas, ada kulkas, freezernya berfungsi, ada heaternya juga, kemudian ada meja packing yang berbahan stainless steel, ini juga mencegah pertumbuhan bakteri ya pastinya. Kemudian ada insect light trap, jadi kalau ada serangga itu enggak berterbangan. Ada kendaraan distribusi yang memakai hidrolik, kemudian khusus di bandara ada kendaraan khusus bandara, alat pengangkut makanan dan tempat sampah yang tertutup dengan jumlah cukup. Ya, lanjut. Standar selanjutnya adalah SDM. Ya, SDM-nya untuk Indonesia ya, khusus chef dan asisten itu biasanya harus dari Indonesia satu, yang kedua sehat, punya sertifikat penjamah makanan dan jumlahnya sesuai dengan kapasitas layanan. Ya, itu dulu, semoga videonya nggak kepanjangan, nanti kita sambung di video berikutnya. Ya, terima kasih.